Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Safitri, NIM 857612198. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum mata kuliah praktikum IPA SD, kegiatan praktikum 2 makhluk hidup mengenai simbiosis. Tujuan kegiatan praktikum ini yaitu untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar, mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar, dan mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Hasil pengamatan pada simbiosis parasitisme yang pertama yaitu pohon inang dan tanaman tali putri. Pihak yang dirugikan yaitu pohon inang karena kehilangan zat hara dan energi untuk tumbuh, sedangkan pihak yang diuntungkan yaitu tanaman tali putri karena mendapat makanan dan tempat untuk hidup. Jenis hubungan simbiosis parasitisme yang kedua yaitu kucing dan kutu. Pihak yang dirugikan yaitu kucing karena mengalami rasa gatal dan gangguan kesehatan, sedangkan pihak yang diuntungkan yaitu kutu karena mendapat makanan berupa darah. Jenis hubungan simbiosis parasitisme yang ketiga yaitu tanaman buncis dan hama. Pihak yang dirugikan yaitu tanaman buncis karena proses fotosintesis terganggu, pertumbuhan melambat, tanaman bisa mati atau mengalami kerusakan. Sedangkan pihak yang diuntungkan yaitu hama karena mendapat makanan dan tempat hidup. Jenis hubungan simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Yang pertama pada tanaman anggrek dan pohon inang. Pihak yang diuntungkan yaitu tanaman anggrek karena mendapat tempat menempel, mendapat tempat hidup, dan cahaya matahari. Sedangkan jenis makhluk hidup yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan yaitu pohon inang. Jenis hubungan simbiosis komensalisme yang kedua yaitu ikan dan tanaman eceng gondok. Pihak yang diuntungkan yaitu ikan karena mendapat tempat berteduh dan berlindung dari panas matahari atau pemangsa. Sedangkan jenis makhluk hidup yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan yaitu tanaman eceng gondok. Simbiosis komensalisme yang ketiga yang saya temukan yaitu tanaman sirih dan pohon alpukat. Pihak yang diuntungkan yaitu tanaman sirih karena mendapat tempat untuk merambat dan cahaya matahari, sedangkan pihak yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan yaitu pohon alpukat. Selanjutnya, pada simbiosis mutualisme, jenis hubungan simbiosis yang saya temukan pertama yaitu cacing dan tanaman. Pihak satu yang diuntungkan yaitu cacing karena mendapatkan tempat hidup yang lembab, aman, serta mendapat sisa-sisa bahan organik sebagai makanan. Pihak dua yang diuntungkan yaitu tanaman karena tanah menjadi gembur, subur, dan kaya unsur hara sehingga tanaman mudah tumbuh dan memperoleh nutrisi. Simbiosis mutualisme yang kedua yaitu semut dan tanaman mawar. Pihak satu yang diuntungkan yaitu semut karena mendapatkan makanan berupa nektar. Pihak kedua yang diuntungkan yaitu tanaman mawar karena mendapat perlindungan dari hama atau serangga lain yang ingin merusak daun dan kuncup bunga. Jenis simbiosis mutualisme yang ketiga yaitu kupu-kupu dan bunga. Pihak satu yang diuntungkan yaitu kupu-kupu karena mendapatkan makanan berupa nektar, sedangkan pihak dua yang diuntungkan yaitu bunga karena terbantu dalam proses penyerbukan sehingga dapat menghasilkan biji dan berkembang biak. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap berbagai jenis hubungan simbiosis di lingkungan sekitar, dapat diketahui bahwa interaksi antar makhluk hidup sangat beragam dan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Simbiosis menunjukkan adanya hubungan saling ketergantungan antara dua organisme yang berbeda jenis. Kegiatan praktikum ini memberikan pemahaman bahwa setiap makhluk hidup memiliki keterkaitan erat dengan organisme lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui identifikasi berbagai bentuk simbiosis di lingkungan sekitar, dapat mengembangkan kesadaran ekologis dan memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem agar setiap makhluk hidup dapat bertahan dan berperan secara harmonis dalam lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.